Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan fungsi, dengan sub topik bahasan yaitu fungsi tanpa nilai balik. Jadi sudah saya terangkan di depan bahwa fungsi itu ada dua macam, fungsi tanpa nilai balik dan fungsi dengan nilai balik. Apa definisi fungsi tanpa nilai balik? Jadi ada kalanya suatu fungsi tidak perlu memiliki nilai balik. Misalkan fungsi yang hanya dimaksudkan untuk menampilkan suatu keterangan saja. Pada fungsi seperti ini, tipe nilai balik fungsi yang diperlukan adalah void. Jadi, fungsi tanpa nilai balik itu adalah fungsi yang tidak memiliki nilai balik. Jadi jelas ya, jelas dari definisinya. Artinya apa? Ketika fungsi mengerjakan sesuatu, hasil pengerjaan itu akan ada di dalam fungsi saja. Jadi pemanggil fungsi itu tidak mengetahui apa hasilnya, ibaratnya seperti itu. Karena itu akan dikerjakan di dalam fungsi. Nah, contohnya, misalkan seperti ini, void tampilkan judul. Misalkan judulnya adalah PT Maju Mundur, Jalan Buntu nomor 76 Yogyakarta. Nah, ini saya akan buatkan dalam program. Nah, ini contoh-contoh dalam teori ini nanti akan saya copy paste saja supaya durasinya itu tidak terlalu panjang. Nah, misalkan ini. Ini program biasa ketika belum dipecah dalam fungsi. Jadi saya akan menampilkan sebuah teks dengan judul PT Maju Mundur Jalan Buntu nomor 76 Yogyakarta. Ini saya compile and run. Maka ini akan menampilkan teks ini. Nah, teks ini akan ditampilkan. Nah, untuk mengubah ke dalam fungsi, ini saya buat prototipe fungsi. Jadi, untuk fungsi tanpa nilai balik itu adalah tipenya void. Nah, kemudian nama fungsi tampilkan judul, kurang L ya. Tampilkan judul. Kurung buka, kurung tutup, titik koma. Ini adalah sebuah prototipe fungsi. Nah, prototipe ini tanpa parameter karena memang nggak perlu, tidak dibutuhkan parameter. Ini hanya mengemas ini ke dalam sebuah fungsi. Nah, kemudian judul ini akan kita kemas. Ini saya copy dulu. Nah, kemudian setelah itu saya akan buat definisi fungsi. Di sini adalah definisi fungsi. Nah, definisi fungsi ini kepala fungsi tanpa titik koma. Jadi ibaratnya ini adalah kepala fungsi atau prototipe fungsi tadi, tapi diakhiri dengan titik koma. Harus ada titik komanya. Tidak boleh tidak. Nah, kemudian untuk definisi fungsi itu tidak ada titik komanya. Karena nanti ada tubuh. Nah, tubuhnya isinya apa? Isinya ini. Nah, ini saya cut, saya pastekan di sini. Nah, sudah ini. Definisi fungsinya ini sudah jadi. Definisi fungsinya sudah jadi. Nah, ketika definisi fungsi sudah jadi, kita tinggal manggil fungsi ini, tampilkan judul. Kita panggil namanya. Nah,
untuk memanggil nama fungsi tanpa nilai balik langsung disebutkan namanya saja, judul. Nah, sudah. Jadi di main cuma memanggil nama fungsinya. Sudah selesai, sekarang kita compile and run lagi. Nah, hasilnya sama dengan yang tadi. Tapi yang pertama tadi adalah langsung dari main. Kalau yang ini, judul ini sudah dikemas dalam fungsi. Nama fungsinya adalah tampilkan judul. Ini adalah prototipe fungsi dan ini adalah definisi fungsi. Baik, saya lanjutkan. Ini contoh program yang sudah ya. Nah, ini ada garis, nih saya buatkan garis. Saya tambahkan di sini ada void garis. Nah, ini adalah prototipe, kemudian di bawah tinggal kasih definisi fungsinya. Misalkan saya out cuma buat garis saja. Nah, garisnya sama dengan. Nah, ini nanti akan menggarisi judul. Nah, sudah. Garis itu kita tinggal panggil di sini. Garis. Nah, kalau sudah, compile and run. Maka di bawahnya akan ada garis. Nah, Anda perhatikan di sini, kalau dipanggil berulang-ulang, maka pada bagian fungsi yang dipanggil itu akan mengerjakan hal yang sama. Yang sama itu artinya yang ada di dalam tubuh fungsi. Nah, ini adalah contoh untuk deklarasi prototipe, definisi fungsi, dan pemanggilannya. Anda perhatikan pemanggilannya. Pemanggilannya adalah manggil namanya langsung. Karena nanti ada perbedaan manggil nama fungsi yang dengan nilai balik dan tanpa nilai balik itu ada perbedaan. Nah, ini adalah contoh fungsi tanpa nilai balik. Artinya apa? Bahwa pengerjaan baris-baris program ini dilakukan di dalam fungsi. Main tidak mengetahui apapun ibaratnya. Main hanya memanggil di fungsi main. Manggil, maka fungsi tampilkan judul ini akan dikerjakan. Dan dikerjakannya di dalam fungsi. Tidak ada hasil yang dikembalikan ke pemanggil. Yang manggil siapa? Ini, tampilkan judul. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang argumen fungsi. Argumen fungsi adalah nilai bawaan yang akan disertakan saat pemanggilan fungsi. Jadi saat sebuah fungsi itu dipanggil, dia bawa apa? Itu namanya argumen. Nah, argumen atau bawaan nanti akan dikenal di fungsi. Ada yang menyebutkan argumen nanti adalah input, menjadi input untuk fungsi. Tapi intinya bahwa argumen itu adalah nilai yang dibawa ketika suatu fungsi dipanggil. Sehingga nilai yang dibawa itu dikenal di dalam fungsi yang dipanggil tersebut. Nah, contoh program, ini contoh programnya. Saya copy saja langsung biar durasinya tidak terlalu panjang. Nah, ini ada fungsi cetak. Fungsi cetak, void, ini prototipe fungsinya. Void cetak int jum. Nah, int jum inilah yang nanti disebut sebagai argumen fungsi. Atau ada yang disebut juga parameter fungsi. Nah, jum ini adalah suatu variabel di dalam sini. Di dalam parameter itu adalah suatu variabel. Ketika cetak ini dipanggil, ini akan bawa nilai. Nilainya berapa? Tergantung dari input nantinya. Bisa 5, 10, 20, 30. Nah, ketika jum ini dipanggil, cetak dipanggil, jum di bawah.
Nah, kemudian di void cetak. Nah, nilai jum ini akan dikenal di sini. Sehingga di dalam prototipe definisi fungsi ini, jum ini akan bernilai sesuai dengan yang di bawah. Kalau di bawah 10 nanti akan dilakukan perulangan 10 kali. Nah, ini void cetak ini adalah untuk mencetak teks sebanyak 10 kali. Nah, ketika prototipe sudah, definisi sudah, kemudian fungsi dipanggil. Untuk manggil fungsinya adalah cetak 10. Nah, ini adalah argumennya atau parameternya. Nah, 10 ini akan ditampung di jum. Ketika manggil cetak, jum ini bernilai 10. Sehingga dalam program ini, jum ini bernilai 10. Sehingga ini akan berakibat for int i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 10, i plus plus. Sehingga ini akan terjadi pencetakan sebanyak 10 kali. Kita coba. Nah, ini 10 kali. Kalau ini kita ubah akan jadi 100, tapi ini saya ubah 100 ya. Ini juga akan berubah menjadi 100 kali. Nah, ini. Nah, inilah yang disebut sebagai parameter atau argumen fungsi. Jadi, ketika sebuah fungsi itu membutuhkan nilai, itu kita bisa kirimi ibaratnya. Kirimi saat fungsi itu dipanggil. Nah, semoga jelas. Saya lanjutkan. Nah, pada contoh di atas, fungsi dicetak mempunyai argumen fungsi bernama jum bertipe int. Pada pemanggilan fungsi cetak harus disertai dengan jumlah argumen yang akan diberikan saat fungsi dipanggil. Tadi ini cetak 10. Ini adalah argumen yang diberikan saat fungsi dipanggil. Nah, sekarang saya akan buat contoh program yang mengandung fungsi untuk mencetak teks di tengah layar dan mencetak teks pada koordinat tertentu. Saya akan buatkan programnya. Ini saya copy aja biar cepat. Saya akan jelaskan. Nah. Include IOStream Conio Windows. Ini nanti akan digunakan ketika kita menggunakan fungsi goToExe. Nah, untuk void goToExe ini di-copy saja, jangan diketik. Silakan di-copy dari modul, di-copy, kemudian pastekan di sini. Karena kalau diketik nanti akan biasanya banyak salah. Banyak salah dalam pengetikan. Karena ini memang bawaan dari C++. Kemudian ini ada prototipe void hapus. Nah, ini karena cuma satu baris, saya buat langsung di dalam prototipe. Jadi boleh di sini. Tapi kalau programnya kecil atau simple hanya satu baris. Sehingga ini hapus adalah sistem CLS. Void henti. Get. Jadi saya akan membuat sebuah fungsi untuk menghentikan dengan nama get. Jadi intinya ya get saja, cuma saya pakai bahasa Indonesia pakai henti. Kemudian ini adalah prototipe fungsi mencetak pada koordinat tertentu. Void cetak int kolom, int baris, char bintang teks. Jadi cetak itu kita membutuhkan koordinat kolom, koordinat baris, dan teksnya yang akan dicetak pada koordinat tertentu. Sehingga parameter nanti yang dikirimkan kolom berapa, baris berapa, dan teksnya apa. Ini adalah prototipe fungsi mencetak pada koordinat tertentu. Kemudian prototipe fungsi mencetak di tengah layar. Nah, kalau di tengah layar kita tidak butuh kolom. Yang kita butuhkan adalah baris. Kenapa nggak butuh kolom? Karena kolomnya adalah dihitung. Dihitung berdasarkan panjang teks.
Jadi nanti jumlah kolom layar monitor itu ada 80. Jadi nanti 80 dikurangi panjang teks dibagi 2. Nanti itu akan menghasilkan posisi di tengah-tengah layar. Jadi untuk void cetak C, nah cetak C ini maksudnya ini C-nya adalah center, cetak tengah. Kita butuh barisnya di baris berapa dan teksnya. Nah, ini adalah prototipe. Kemudian saya tunjukkan untuk definisi cetak dan definisi cetak C. Nah, ini definisi cetak. Void cetak, int kolom, int baris, char bintang teks. Jadi mudah sekali. Tinggal go to xj, kolom, koma, baris, say out text. Jadi Anda kan sudah biasa kan dengan seperti ini. Nah, tapi kita akan buat fungsi. Sehingga nanti pemanggilannya yang tertentu. Yang cetak C, go to xj, 40 dikurangi. Nah, strlen ini menghitung panjang teks. Panjang teks dibagi 2. Kenapa 40? Tadi saya sampaikan 80. Ini langsung saya bagi 2. Jadi setengahnya, tengah-tengahnya dikurangi setengah panjang teks. Itu nanti kan akan posisi tengah. Artinya sebelah kiri, setengahnya di sebelah kiri 40, setengahnya di sebelah kanan 40, sehingga tengah-tengah. Koma baris, say out text. Koma baris, say out text. Jadi ini akan mencetak di tengah layar. Nah, kemudian bagaimana pemanggilannya? Nah, pemanggilannya di sini. Untuk fungsi hapus, nah, ini hapus, memanggil fungsi hapus yang di atas ini. Nah, hapus. Nah, ini sebenarnya sama dengan sistem CLS. Nah, kemudian ini cetak C, ini mencetak di tengah layar. Baris 1, tulisan ini tercetak di tengah layar. Ini dicetak di tengah-tengah. Cetak C, baris 2, garis ini cetak di tengah layar. Nah, kemudian ini cetak 3, 4. Nah, Anda lihat bahwa untuk cetak itu kolom baris. Jadi ini kolom 3, baris 4 akan dicetak. Tulisan ini tercetak pada baris 3, baris 4, kolom 3. Benar ya, karena ini posisinya adalah kolom, koma, baris. Nah, kita coba compile and run. Anda lihat, ini tulisan ini tercetak di tengah layar, garisnya juga. Tulisan ini tercetak pada baris 4, kolom 3. Ini jadi 1, 2, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Baris 4, kolom 3. Kolom 3-nya di sini. Nah, ini adalah contoh program untuk mencetak teks pada koordinat tertentu dan mencetak teks di tengah-tengah layar. Nah, silahkan Anda coba, tapi mencobanya diketikkan ya. Jangan di copy paste. Tapi khusus ini copy paste, yang lainnya diketikkan. Nah, saya akan masuk ke lingkup variabel. Lingkup variabel menentukan keberadaan suatu variabel tertentu dalam fungsi. Ada variabel yang hanya dikenal di suatu fungsi dan tidak dikenal pada fungsi lain. Namun, ada juga variabel yang dapat diakses oleh semua fungsi. Jadi, dalam program yang melibatkan fungsi, itu kan juga kita mengenal adanya variabel. Nah, sehingga ketika menentukan variabel itu kita tentukan mau dikenal di dalam fungsi itu saja, atau dikenal di semua fungsi. Nah, sehingga kita tahu pasti mana variabel yang dikenal di sebuah fungsi saja dan mana variabel yang dikenal di semua fungsi. Nah, yang pertama itu adalah variabel otomatis. Variabel yang didefinisikan di dalam suatu fungsi berlaku sebagai variabel lokal bagi fungsi. Jadi variabel otomatis ini juga dikenal sebagai variabel lokal. Artinya,
variabel tersebut hanya dikenal di dalam fungsi tempat variabel didefinisikan. Jadi variabel itu hanya dikenal di fungsi itu saja. Nah, sifat dari variabel otomatis, nah ini yang harus Anda tahu. Jangan sampai salah. Yang pertama, sifatnya variabel akan diciptakan saat fungsi dipanggil. Jadi ketika fungsi dipanggil itu variabel diciptakan. Dan variabel akan sirna saat fungsi berakhir. Jadi ketika pemanggilan fungsi itu berakhir, maka variabelnya akan hilang atau sirna. Yang kedua, variabel hanya dikenal pada fungsi yang mendefinisikan. Jadi variabelnya lokal, hanya dikenal pada fungsi itu saja. Tidak dikenal di luar fungsi manapun. Yang ketiga, inisialisasi oleh pemrogram akan dikerjakan setiap kali fungsi dipanggil. Inisialisasi ini pemberian nilai awal. Jadi pemberian nilai awal itu akan dikerjakan setiap kali fungsi dipanggil. Misalkan ketika fungsi dipanggil, misalkan ada variabel x 10. Jadi ketika fungsi dipanggil itu x diinisialisasi dengan 10. Ketika fungsi berakhir, x itu hilang. Ketika fungsi dipanggil lagi, akan diinisialisasi x 10. Ketika fungsi berakhir, itu x hilang. Saya berikan contohnya. Ini saya ngopi aja dari modul. Nah, misalkan ini. Ada fungsi coba. Fungsi coba. Di dalam fungsi main, int x 22, y 2,22. Kemudian, ini ditampilkan pada fungsi main. Kemudian ini dipanggil fungsi coba. Di dalam fungsi coba, di sini, ada int x 20, y sama dengan 3,14. Jadi Anda perhatikan, di sini nilainya berbeda antara yang dicoba dengan yang dimain. Kemudian cout pada fungsi coba x sama dengan y sama dengan. Ini akan ditampilkan x dan ditampilkan y yang ada di fungsi coba. Setelah memanggil fungsi coba di sini ditampilkan dimain lagi. Nah, maka ini yang tampil adalah nilai yang dimain. Di mana x-nya 22, y-nya 2,22. Saya running. Nah, Anda perhatikan pada main x sama dengan 22, y sama dengan 2,22. Pada coba x sama dengan 20, y sama dengan 3,14. Pada main x sama dengan 22, y sama dengan 2,22. Nah, artinya apa? Di sini nilai-nilainya tidak berubah walaupun di dalam coba itu ada perbedaan nilai. Karena memang ini hanya dikenal di coba, ini dikenal di main. Nah, inilah yang disebut sebagai variabel otomatis atau variabel lokal. Saya lanjutkan, variabel eksternal. Saya yakin jelas ini namanya juga eksternal, luar. Variabel eksternal adalah variabel yang didefinisikan di luar fungsi manapun. Variabel ini dikenal juga sebagai variabel global. Sebab variabel ini dikenal di semua fungsi. Inilah contoh yang kedua, variabel global. Saya langsung ke contoh programnya saja. Saya kopikan dari sini. Nah, di sini int nilai 50. Ini adalah sebuah variabel global. Karena variabel ini diciptakan di luar fungsi manapun. Fungsinya ada dua, yaitu tambah sama dengan main. Nilai ini diciptakan di luar fungsi tambah dan fungsi main. Sehingga nilai ini adalah sebagai variabel eksternal atau variabel global. Di mana variabel nilai ini nanti dikenal ditambah dan di main.
Untuk di main, Anda perhatikan, seout nilai. Ini akan tampilkan 50. Nah, saya kasih keterangan 50. Kemudian tambah, panggil tambah. Nilai plus. Jadi nilainya di increment 1. Seout nilai, ini menjadi 51. Tambah nilai plus. Seout nilai. Nah, ini menjadi 52. Nah, ini bisa dilakukan karena nilai adalah variabel global, dikenal di semua fungsi. Sehingga tambah juga kenal nilai, main juga kenal nilai ini. Saya running ya. Nah, 50, 51, 52. Nah, kalau ini saya pindah, saya pindah di sini. Ini berlaku sebagai lokal main. Nah, tambah ini tidak kenal, sehingga kalau ini dijalankan ini akan error. Nah, Anda perhatikan ini ada terjadi error. Error kenapa? Karena variabel ini tidak dikenal. Jadi di dalam tambah ini variabel ini tidak dikenal. Kita lihat message-nya coba. Nah, in function tambah, nilai was not declared in this scope. Jadi nilainya belum dideklarasikan pada scope ini. Sehingga ini harus dibuat menjadi global. Nah, seperti ini. Oke, Anda silahkan bisa coba programnya. Ini adalah variabel eksternal atau variabel global. Nah, ini yang terakhir itu variabel statis. Apa variabel statis? Jadi variabel eksternal maupun otomatis dapat berkedudukan sebagai variabel statis. Nah, suatu variabel statis mempunyai sifat. Jika variabel lokal berdiri sebagai variabel statis, maka jadi lokal tapi statis. Variabel tetap hanya dapat diakses pada fungsi yang mendefinisikan. Jadi variabelnya tetap hanya diakses pada fungsi itu saja. Yang kedua, nah ini yang beda, variabel tidak hilang saat eksekusi fungsi berakhir. Jadi ketika fungsi itu selesai dipanggil, variabelnya tidak hilang. Inisialisasi akan dilakukan sekali saja selama program dijalankan. Jadi perbedaannya dengan lokal ada di B dan C. Kalau lokal tanpa statis, itu variabel akan hilang saat fungsi berakhir. Tetapi kalau lokal berdiri sebagai variabel statis, variabel tidak hilang saat fungsi berakhir. Kemudian, inisialisasi ini hanya dilakukan sekali kalau statis. Kalau biasa, lokal biasa itu ketika fungsi dipanggil diinisialisasi, fungsi dipanggil diinisialisasi. Nah, ini adalah lokal sebagai statis. Nah, sedangkan variabel eksternal dijadikan variabel statis, variabel ini dapat diakses oleh semua file yang mendefinisikan pada file yang sama dengan variabel eksternal tersebut. Nah, nanti yang kita pelajari yang nomor 1. Ini contohnya. Ini misalkan int nilai. Oh, sebentar, belum ke copy. Oh, ini bawah. Ada fungsi saya ingat. Nah, ini prototipe fungsinya. Di dalam main int mana. Mana 50. Kemudian dipanggil saya ingat. Saya ingat, di dalam saya ingat ada static
int mana 77. Mana plus plus. Cout saya ingat mana, nah ini ditampilkan nilainya. Saya ingat ini dipanggil 3 kali. Ini cout main mana, ini yang ada di main, sedangkan ini mana yang ada di saya ingat. Nah, karena ini berdiri sebagai statik, nanti akan ditampilkan saya ingat ini plus plus, berarti 78. 78 tampilkan, panggil lagi, tidak hilang mananya, menjadi 79, panggil lagi menjadi 80. Nah, sedangkan di mana di sini, ini bernilai 50. Ini akan dicetak 50. Nah, saya compile. Nah, 78, 79, 80. Ini yang saya ingat. Karena ini berdiri sebagai statik. Nah, coba kalau statiknya ini saya hilangkan. Ini akan tampilkan semuanya 77. Nah, 78 ya, karena ada plus-plusnya. 78, 78, 78. Ini karena mana plus-plus. Jadi, inilah perbedaan antara lokal sebagai statik dan lokal tanpa statik. Kalau dengan statik, ini tetap dikenal. Jadi, variabel mana yang ini akan hilang ketika program berakhir, bukan ketika fungsi selesai dipanggil. Nah, inilah teori berkaitan dengan variabel global, variabel lokal, dan variabel statik. Silahkan dicoba program ini, dipahami. Silahkan kalau ada yang tidak jelas, nanti ditanyakan. Nah, ini teorinya sudah untuk fungsi tanpa nilai balik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.